Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar Ananda pada saat hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam, yaitunya ijtihad. Yang mana kita akan membahas mengenai pengertian ijtihad, dalil tentang ijtihad, kedudukan ijtihad, syarat-syarat mujtahid, serta bentuk-bentuk ijtihad. Untuk lebih jelas, silahkan simak video berikut ini. Sumber hukum Islam Ijtihad by Melissa Ramailina. Yang pertama kita masuk pada pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab. Ijtahada, yajtahidu, ijtahadan berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Sedangkan secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Selanjutnya dalil tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Rasul bertanya, "Bagaimana kamu menetapkan hukum bila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum?" Mu'az menjawab, "Saya akan menetapkannya dengan kitab Allah." Lalu Rasul bertanya, "Seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah?" Mu'az menjawab, "Dengan sunnah Rasulullah." Rasul bertanya lagi, "Seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul?" Mu'az menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri." Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakang Mu'az seraya mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki." HR Abu Daud Al-Tirmizi. Selanjutnya kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Jadi sumber hukum Islam yang ketiga. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya syarat-syarat mujtahid memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarikh sejarah, memahami cara merumuskan hukum atau istinbat, memiliki keluhuran akhlak mulia, mengetahui sejarah tentang Nabi. Selanjutnya bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh ijma di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf atau Al-Quran, seperti Al-Quran yang kita jumpai pada saat ini. Selanjutnya ada qiyas, yaitu menyamakan sesuatu kejadian atau masalah yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan kejadian yang sudah ada hukumnya dalam nas. Selanjutnya ada rukun qiyas. Yang pertama asal, yaitu sesuatu yang ada nas hukumnya atau sesuatu yang dikiaskan. Selanjutnya far'u, yaitu sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dan dimaksudkan untuk disamakan hukumnya dengan hukum asal. Selanjutnya hukum asal, yaitu hukum yang ada nasnya pada asal dan dimaksudkan menjadi hukum bagi far'u. Selanjutnya ilat, yaitu sifat atau keadaan. Contoh asal khamar dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Far'u, narkoba, whisky, dan lain-lain. Hukum asal, haram diambil dari kata jauhilah. Ilat, karena sama-sama memabukkan. Selanjutnya masalah musalah adalah penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki terhadap syariat Islam atau kemaslahatan umat. Contohnya ada mata uang dan penjara. Pada zaman Nabi tidak ada mata uang, namun sekarang ada demi kepentingan umat atau kemaslahatan umat. Begitupun juga penjara, agar para orang-orang yang memiliki tindak kriminal akan mendapatkan efek jera agar tidak melakukannya lagi. Itulah rukun qiyas, ada asal, far'u,
hukum asal dan juga ilat, dan demikian juga contoh-contohnya. Baik, selanjutnya pembagian hukum Islam. Ada hukum taklifi, yang mana hukum taklifi adalah tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perintah atau larangan. Yang pertama, wajib atau fardu, yaitu aturan yang harus dikerjakan. Jika dikerjakan berpahala dan berdosa bila ditinggalkan. Contohnya, sholat, puasa Ramadan, zakat. Selanjutnya, sunnah atau mandub, yaitu jika dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya, puasa Senin Kamis, sholat rawatib, dan sholat sunnah lainnya. Selanjutnya, haram atau tahrim, yaitu berpahala bila ditinggalkan dan berdosa bila dilakukan. Contohnya, berzina dan perbuatan keji yang lain. Selanjutnya, makruh atau karohah, yaitu berpahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa bila dilakukan. Contohnya, makan jengkol atau aroma yang berbau, juga termasuk seperti makan durian. Selanjutnya, mubah atau ibahah, yaitu tidak berdosa dan tidak berpahala bila ditinggalkan dan dikerjakan. Baik, selanjutnya hukum wadi. Hukum wadi adalah perintah Allah yang merupakan sebab, syarat, atau mani atau penghalang bagi adanya sesuatu. Sebab yaitu sesuatu yang keberadaannya dijadikan sebagai sebab atau pertanda keberadaan suatu hukum. Contoh, tergelincir matahari sebagai sebab wajibnya untuk kita sholat zuhur. Selanjutnya, syarat, yaitu suatu sifat yang keberadaannya menjadi syarat adanya suatu hukum. Contoh, bersuci sebagai syarat sholat. Bersuci berarti berwudu, maka wudu sebagai syarat dilakukannya sholat. Selanjutnya, mani atau penghalang, yaitu sesuatu sifat yang keberadaannya menjadi penghalang seorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, menstruasi bagi perempuan, maka terhalang untuk melakukan sholat. Apabila mereka melakukannya, maka mereka akan berdosa. Mungkin demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga Ananda semua paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.